Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, selamat hari Minggu buat kita semua. Khotbah kita pada Minggu hari ini tertulis dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika kita disuruh memilih antara kutuk dan berkat, sudah pasti kita akan langsung jawab dan tidak berpikir panjang lagi. Kita pasti akan pilih berkat. Namun terkadang kita tidak mengerti bagaimana supaya kita bisa menikmati berkat Tuhan yang kita inginkan tersebut. Bagaimana bisa tanpa kita sadari kita justru telah jatuh ke dalam kutukan tersebut. Di sini kita dapat melihat dengan jelas firman Tuhan melalui Nabi Yeremia yang mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi setiap orang yang mengandalkan dirinya sendiri, yang mengandalkan kekuatan manusia, kekuatan duniawi, mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Yang mengandalkan kekuatannya dan yang menjauhkan hatinya dari Tuhan, mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Arti terkutuk yaitu mendapat celaka akibat dari pemberontakan terhadap hukum atau ketetapan Tuhan, sehingga mengakibatkan kesengsaraan dan kebinasaan. Itulah orang yang terkutuk. Dia akan mengalami penderitaan. Dia akan mengalami kesengsaraan, bahkan kebinasaan, karena dia telah melanggar ketetapan atau hukum yang telah Tuhan berikan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, di sini kita diingatkan bahwa jika kita mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka itu adalah suatu kebodohan. Kenapa? Karena orang tersebut akan dikutuk oleh Tuhan. Karena orang yang mengandalkan dirinya sendiri, ia pasti akan jauh dari Tuhan. Ia tidak akan peduli kepada Tuhan. Ia akan terus menuruti kehendak dirinya sendiri. Ia akan malas berdoa. Ia tidak akan mau meminta petunjuk dari Tuhan. Tidak akan berharap akan pertolongan Tuhan. Dan tidak percaya kepada kekuasaan Tuhan dalam kehidupannya. Itu sebabnya kita dikatakan orang yang paling bodoh. Karena kita tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Tapi sebaliknya, ia akan terus mencari pertolongan dari kekuatan dunia. Itulah orang yang mengandalkan diri sendiri. Jika terjadi permasalahan dalam kehidupan seseorang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, atau orang yang mengandalkan manusia dalam kehidupannya, di saat ia menghadapi permasalahan, di saat dia menghadapi kesulitan hidup, kegagalan, penyakit, dan ketakutan, ia akan membentengi dirinya dengan kekuatan
dunia. Ia akan pergi ke orang pintar. Dia akan pergi untuk mencari sesuatu yang bisa membentengi dirinya, yang bisa memagari dirinya, dan yang bisa menolong dirinya, yaitu dengan jimat, ilmu kekebalan, penangkal kejahatan, ilmu pelaris atau pemanis, dan lain sebagainya. Dia percaya kepada itu. Dia percaya jika dia sudah memakai cincin yang diberikan oleh orang-orang yang pintar di dunia ini, dia begitu nyaman dan merasa aman dengan memakai itu. Dan dia melupakan Tuhan, sang penolongnya. Orang yang mengandalkan manusia tidak akan mau meminta petunjuk Tuhan yang ada dalam firman Tuhan. Tidak akan memberitahukan rencana-rencananya kepada Tuhan dalam doa-doanya. Ia tidak akan berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, tetapi ia selalu berusaha menyenangkan dirinya sendiri dan menyakiti hati Tuhan. Itu sebabnya orang tersebut adalah orang yang bodoh, karena mereka kehidupannya akan terkutuk. Orang-orang seperti itu akan terkutuk dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dalam nats ini Yeremia menyampaikan pesan Tuhan pada bangsa Yehuda, di mana Tuhan menegur dosa bangsa Yehuda. Tuhan mengetahui hati dan pikiran mereka. Tuhan tahu apa yang mereka lakukan, yang akhirnya mendatangkan bencana dan malapetaka atau kutuk terhadap mereka. Apa saja yang mereka lakukan? Yang pertama, kita lihat dosa mereka telah tertulis pada loh hati mereka, tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan. Dosa itu telah permanen melekat dalam hati mereka dan tidak mereka buang. Artinya, yang ada dalam hati mereka hanya keinginan daging. Yang ada dalam hati mereka dan pikiran mereka adalah niat jahat. Tidak ada sedikit pun ruang dalam hati mereka yang tersisa untuk Tuhan, untuk firman Tuhan, untuk keinginan Tuhan. Hati mereka sudah membatu terhadap perbuatan kebaikan. Dan mereka semakin tunduk pada berhala-berhala mereka. Itu dikatakan dalam nats kita ini, dalam ayat 1. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan terukir pada loh hati mereka. Jadi apapun yang mereka pikirkan adalah dosa dan kejahatan. Apapun yang mereka lakukan adalah dosa dan kejahatan. Apapun yang mereka kerjakan adalah yang menyakitkan hati Tuhan, yang menyedihkan hati Tuhan. Yang kedua, mereka sangat sombong dengan keberhasilan dan kekuatannya sendiri. Mereka lebih percaya pada kekuatan manusia yang dapat dilihat oleh mata mereka daripada percaya pada kekuatan Tuhan yang sangat dahsyat, meskipun mereka tidak dapat melihatnya dengan mata jasmaninya. Jadi setiap mereka menghadapi musuh, setiap mereka menghadapi persoalan kehidupan, setiap mereka mengalami penderitaan, mereka mencari pertolongan dari kekuatan dunia. Dengan kata lain, mereka lebih mengandalkan manusia daripada mengandalkan Tuhan. Bangsa Yehuda telah menaruh pengharapannya kepada bangsa kafir, yaitu Asyur dan Mesir. Mereka lebih percaya jika kedua kerajaan besar itu yang dapat memberikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bagi mereka terhadap musuh-musuh mereka, daripada mereka meminta pertolongan Tuhan. Yang ketiga, hati mereka sangat licik dan sudah membatu. Semakin lama mereka semakin jauh meninggalkan Tuhan. Mereka tidak takut akan Tuhan, padahal Tuhanlah yang telah memberikan berkat-berkat bagi bangsa Yehuda. Dengan mempercayakan diri pada Asyur dan Mesir, mereka telah menyakiti hati Tuhan, sumber kehidupan dan sumber masa depan mereka. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus,
Dan bangsa Yehuda harus siap menerima hukuman dari Allah karena mereka telah mengambil keputusan lebih mengandalkan manusia, lebih mengandalkan kekuatan diri sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Mereka harus siap menerima hukuman Tuhan. Jika dalam ayat 3 dikatakan harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas. Kita lihat, mereka bahkan tidak bisa lagi menikmati kekayaan mereka meski itu milik mereka. Kenapa? Karena Tuhan telah menghukum mereka. Dalam ayat 4 juga dikatakan, engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu. Aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu, yaitu melalui pembuangan ke Babel. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita lihat bagaimana jika bangsa Yehuda menyakiti Tuhan dengan mengandalkan kekuatan manusia dan mengabaikan Tuhan, maka kita akan mendapatkan hukuman Tuhan yang sangat menyakitkan. Dan dalam nats ini, Yeremia melukiskan kutukan atas Yehuda. Dikatakan dalam ayat 6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Saya baca, semak bulus itu adalah sebuah tanaman yang tidak berdaun lagi, yang hanya sekedar bertahan hidup saja dan tidak dapat menghasilkan apa-apa lagi. Orang yang mengandalkan daging, ia seperti semak ini. Dia hidup, tapi dia tidak memiliki masa depan. Dia hidup, tapi dia tidak dapat memperoleh berkat apapun dari Tuhan. Mereka tidak akan mengalami datangnya masa kebaikan, tapi sebaliknya mereka akan mengalami masa-masa sulit, masa-masa penderitaan, ketakutan, kecemasan, bahkan kebinasaan. Itulah jika Tuhan sudah memberikan kutukan kepada orang-orang yang menjauh dari Tuhan dalam kehidupannya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dalam ayat 5, secara tegas Yeremia menyampaikan pesan Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Terkutuklah orang-orang yang hidupnya tidak mengandalkan Tuhan, yang hidupnya selalu membangga-banggakan jabatan, harta, kekayaan, kekuatan dunia, pengetahuan, dan menjauhkan persekutuannya dengan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Hidupnya penuh dengan hukuman Tuhan. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, sebab hidupnya akan terasa serba salah. Jika ia dalam keadaan susah, ia pasti kehilangan sukacita dan pengharapan, sebab ia pasti akan marah. Ia akan bersungut-sungut. Ia akan berontak dan putus asa. Jika ia dalam keadaan sukses, ia akan menjauh dan melupakan Tuhan. Karena ia yakin apa yang ia peroleh bukan dari Tuhan, tapi dari dirinya sendiri, atas usahanya, atas kepintarannya, dan atas bantuan orang-orang di sekitarnya. Tuhan memberi hukuman bagi orang-orang yang selalu mengandalkan diri sendiri, yang selalu berbuat sesuai dengan keinginannya sendiri, dan semaunya sendiri. Peringatan akan hukuman pada bangsa Yehuda kita telah lihat tadi dalam ayat 3 dan ayat 4. Karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, hati-hatilah dalam perkataan. Hati-hatilah dalam perbuatan kita. Jangan berbuat sesuka hati. Karena Tuhan tidak akan tinggal diam. Ia akan memberikan hukumannya atas perbuatan dosa dan kejahatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, melalui nats ini kita diingatkan, hiduplah senantiasa
dengan mengandalkan Tuhan. Karena dengan begitu, kita tidak akan khawatir dalam menghadapi berbagai masalah apapun. Baik itu penderitaan, baik itu kesulitan ekonomi, baik itu pandemi COVID-19, baik itu penyakit, dan lain sebagainya. Karena dengan mengandalkan Tuhan, kita akan selalu dekat dengannya sebagai sumber kehidupan kita. Jika dalam ayat 7 tadi dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi orang yang diberkati oleh Tuhan, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Kita bisa perhatikan, jika suatu pohon yang ditanam di tepi batang air, maka meskipun musim kemarau, ia akan tetap tumbuh, subur, hijau, indah, dan dapat memberikan buah. Dan yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, merambatkan, menjalarkan akar-akarnya supaya dia tetap dekat kepada batang air tersebut. Demikianlah orang yang mengandalkan Tuhan. Setiap hari, setiap saat dia akan merambatkan kehidupannya. Dia akan terus mencari Tuhan dalam kehidupannya. Dia akan selalu berusaha untuk tetap menempel, melekat kepada Tuhan, sumber kehidupan, batang air. Digambarkan sini batang air. Tuhanlah sumber kehidupan kita. Maka orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan senantiasa bersyukur. Dia akan senantiasa bersekutu pada Tuhan melalui doa-doanya. Dia akan berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Dan dia akan berjalan seturut dengan apa kehendak Tuhan. Bagaimana dengan kita dalam kehidupan ini? Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Jika dalam nats ini dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Merambatkan, dia akan menempel terus. Dan ketika mengalami panas terik, daunnya tetap hijau. Itulah gambaran bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Meskipun menghadapi berbagai masalah apapun, baik penderitaan, baik kesulitan ekonomi, pandemi COVID-19, penyakit, PHK, dan lain sebagainya, karena dengan mengandalkan Tuhan, kita akan selalu dekat dengannya. Sumber kehidupan kita, sumber pertolongan kita, sumber sukacita kita, sumber jalan keluar, dan sumber kekuatan kita. Meski melewati banyak penderitaan, kita akan tetap mampu menghasilkan buah yang manis dan baik. Sebab Tuhan selalu mencurahkan berkat-berkat-Nya pada kita. Meskipun menghadapi penderitaan, cobaan, penyakit, hidupnya tetap tenang. Hidupnya tetap segar dan memberikan kebaikan-kebaikan. Tidak bersungut-sungut, tidak berontak, tidak marah. Dan tidak mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil kepadanya. Tapi dia percaya akan satu hal. Bahwa Tuhan akan menolongnya. Karena apa? Karena dia selalu melekat, selalu menempel, selalu dekat dengan Tuhan sebagai sumber kehidupan dan sumber pertolongannya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita tanya diri kita masing-masing. Apakah diri kita masih terkoneksi dengan Tuhan? Apakah hidupku tetap terhubung dengan Tuhan? Dalam sukacita, apakah hidupku tetap terhubung dengan Tuhan? Dalam kesuksesan, apakah aku tetap menempel pada Tuhan? Dalam kegagalan atau penderitaan, apakah aku juga tetap menempel dalam Tuhan?
Apakah diriku seperti akar pohon tersebut yang terus merambatkan akarnya untuk mencari sumber air kehidupan tersebut? Apakah aku terus bergerak untuk menempel, melekat, menghubungkan diriku pada Tuhan sumber kehidupan itu? Sebab tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita akan mati. Oleh sebab itu, di sini kita diajak untuk memilih mana yang akan kita pilih. Kutukankah atau berkat? Jika kita tidak ingin dikutuk atau menerima kutukan, maka mari jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan mengandalkan kekayaan kita. Jangan mengandalkan pikiran kita, pengetahuan kita, kesuksesan kita. Jangan mengandalkan orang-orang terdekat kita yang kita anggap kuat dan memiliki jabatan, sehingga kita melupakan bahwa Tuhanlah sumber dari pertolongan kita. Tapi jika kita ingin mendapat berkat, maka mari kita bergantung kepada Tuhan. Mari kita katakan dalam diri kita, tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Mari kita tetap berdoa dalam kehidupan kita, memohon petunjuk Tuhan. Kita harus yakin dan percaya. Dalam hidup ini, jika kita tidak menyerahkan hidup kita ke dalam Tuhan, maka jangan percaya diri untuk melakukan apapun dalam hidup ini. Itulah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, karena ia akan selalu menghasilkan buah yang baik dalam kehidupannya, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, baik suka dan duka, ia akan tetap menghasilkan buah. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih kami ucapkan kepadamu. Firman-Mu telah menyapa kami, yang mengingatkan kami Tuhan, bahwa dalam hidup ini, meskipun kami memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, memiliki jabatan, kekuasaan, dan kekayaan, tapi janganlah kami bergantung kepada itu semua, sehingga kami meninggalkan Engkau dan melupakan Engkau. Tapi biarlah kami mengandalkan Engkau dalam setiap perjalanan kehidupan kami, setiap rencana kami, dan setiap apapun yang akan kami kerjakan. Karena Tuhan pasti akan senantiasa memberkati kami. Terima kasih Bapa. Terimalah doa kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.